Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya Elsa Damayanti Utami, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lahat. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aksi nyata modul 2.3. Selamat menyaksikan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Weni. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Merapi Timur. Assalamualaikum Bu Weni. Waalaikumsalam Bu Elsa. Bagaimana Bu Weni kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya sangat baik Bu Elsa. Alhamdulillah baik ya Bu. Nah hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Dimana nanti sebelum saya amati proses jalannya pembelajaran Ibu di dalam kelas, sebelum saya melakukan proses supervisi akademik di dalam kelas ya Bu, adapun tujuan supervisi akademik ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Weni lakukan di dalam kelas. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Karena ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri, dan nantinya akan memberikan pembelajaran kepada siswa itu yang terbaik dan semaksimal mungkin seperti Ibu. Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti apa? Iya, jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis, maka tujuan pembelajaran saya yaitu saya ingin peserta didik itu mampu memahami teks prosedur yang ada. Oke, jadi tujuan yang ingin Ibu capai itu peserta didik nanti akan mampu memahami teks prosedur Bu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi nanti? Untuk area pengembangan saya ingin menggunakan dua, yaitu ada area pengetahuan dan juga ada area keterampilannya. Nah, yang pertama yaitu pengetahuan, di mana siswa nanti akan menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks prosedur. Kemudian yang kedua yaitu ada area keterampilan, di mana nanti siswa akan menulis rangkuman atau menulis kata atau kalimat yang ada pada teks prosedur. Oh baik Bu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti ada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Ya. Nah, saya ingin dengar dari Ibu nih rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti, baik strategi, mode pembelajaran, metode pembelajarannya itu seperti apa ya Bu? Ya, untuk strategi yang akan saya gunakan yaitu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang kemudian nanti akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan daya belajar dari siswa. Untuk model yang akan saya gunakan itu adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Oh gitu, berarti PBL Bu ya, Ya. problem based learning. Nah untuk metode yang akan Ibu gunakan seperti apa Bu? Ya, metode yang akan saya gunakan itu adalah metode kelompok, kemudian ada tanya jawab, setelah itu ada penugasannya. Oh baik Bu, jadi saya rangkum Bu ya, rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional menggunakan mode pembelajaran problem based learning, dan metodenya nanti akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan. Betul ya Bu? Ya, betul sekali. Nah, kira-kira Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada saat di kelas nanti? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beberapa macam media pembelajaran, seperti saya akan mempersiapkan LKPD-nya, kemudian saya juga akan membuat PPT, dan tentunya saya akan menggunakan laptop untuk medianya. Oke, jadi nanti Ibu akan menggunakan media teknologi ya seperti laptop dan PPT. Nah Bu, kira-kira kapan Ibu saya dapat melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, hari apa Bu, di kelas berapa, dan mungkin jam keberapa ya Bu? Iya, untuk pelaksanaannya sendiri mungkin kita jadwalkan di hari Rabu
itu nanti akan kita laksanakan di kelas 11 TGP 1 pada jam 10 sampai dengan jam ke-12. Oh, baik Bu, jadi hari Rabu Bu ya, di kelas 11 TGP 1 jam ke-10 sampai 12. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan observasi, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Seperti itu Bu ya. Nanti setelah dilakukan kegiatan observasi ini Bu, atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir Bu. Namanya percakapan pasca observasi, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik CGP saya Bu, seperti itu. Kira-kira sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya. Jadi dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini, maka saya mendapatkan gambaran bahwa apa saja media akan saya gunakan, kemudian media tersebut akan saya persiapkan dari sekarang. Oke, baik. Jadi gambarannya dari media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya, sudah bersedia melakukan percakapan praobservasi hari ini dengan saya. Sampai bertemu di hari Rabu ya Bu, Iya. pada kegiatan observasi supervisi akademik. Iya. Terima kasih Bu Eni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, konsentrasi, ingat nih. Tadi berapa kalimat ketiganya? 3, 6, 9, 12, 5, 8. Nah, itu adalah peningkatan 3. Oke, siap ya? Siap? Ya, ingat nih. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. 2, Berapa? 15. Salah dah 15. Harusnya 15. Melihat ice breaking ini. Jadi ini tebak-tebakan nih. Dennis memiliki kucing yang melahirkan 10 anak. Kemudian mati 2. Maka tinggal berapa? Ayo, satu orang isi, benar atau apa? Ayo, satu orang berani. Ayo, S2 isi. Cepat. S2 8. Benar tak 8? Kemudian mati 2 tinggal 10. 10, kenapa 10? Karena duanya jadi itu. Iya, Jadi 12. Oh, enggak. Kan bahasanya kemudian. Kalau kemudian berarti setelah 10 dong. Salah deh, jawaban 10. Salah. Ada lagi yang bisa? Itu salah, ayo. Yang lain? Ada yang bisa? Hah? Tinggal. Ada yang bisa? Tidak bisa? Ayo, semua berani. Ayo, siapa? Tinggal berapa? Hah? Cukup nggak kotaknya? Berapa tadi jawabnya? 7. Kurang tepat. Kalau 7 itu kan T-U-J-U-H. Menyerah? Tidak bisa? Belum bisa? Pernah nonton Cak Lontong nggak sih? Jadi, iya, Dennis memiliki kucing yang melahirkan 10 anak, kemudian mati 2, tinggal sisanya. Oke, tepuk tangan kita semua. Nah, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menyusun teks prosedur sesuai dengan strukturnya. Oke? Nah, sebelum ke materi,
pernah mendengar kata prosedur? Pernah? Di mana biasanya mendengar kata prosedur? Di mana? Tadi yang jawab di mana? Kalau prosedur itu berarti artinya apa? Prosedurnya dulu. Cara? Oke, benar nggak cara pembuatan? Ada? Oke. Nah, jadi secara pengertian teks prosedur itu merupakan teks yang isinya adalah petunjuk atau langkah-langkah dalam melakukan ataupun membuat sesuatu. Jadi intinya kalau prosedur itu adalah di sini, ya, petunjuk atau langkah-langkah. Itu yang disebut dengan teks prosedur. Kemudian secara jenis teks prosedur itu ada 3. Pertama, ada teks prosedur sederhana, kemudian ada teks prosedur kompleks, dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Nah, ketiga jenis teks ini sebenarnya berbeda. Cuman yang paling banyak digunakan itu adalah teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Kompleks itu adalah jenis teks prosedur yang langkah-langkahnya itu lebih banyak, lebih kompleks dibanding dengan teks prosedur yang sederhana. Contohnya apa? Misal, langkah-langkah dalam membuat KTP, langkah-langkah dalam membuat SIM, itu masuk ke dalam teks prosedur yang kompleks. Lalu, ada teks prosedur yang protokol. Nah, teks prosedur protokol ini dia tidak dilihat dari banyaknya langkah-langkah yang digunakan, tapi di dalam teks prosedur protokol langkah-langkahnya bisa diacak. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat imperatif. Imperatif itu apa? Himbauan. Tapi ada yang lagi selain himbauan? Iya, perintah. Nah, perintah atau kalimat perintah itu banyak digunakan atau orang kasih contoh kalimat perintah apa? Siapa tadi? Ayo, oke. Pip, apa? Berikan. Oke, bisa Pip. Lagi, ada lagi nggak? Oke, Stu. Masukkan. Masukkanlah. Nah, jadi kan kalau misalnya kita, nah, campurkanlah itu merupakan contoh dari kalimat perintah. Selain itu, selain ada kalimat imperatif, di dalam teks prosedur juga menggunakan kalimat persuasif. Persuasif itu apa sih? Iya, kalimat yang punya tujuan untuk mengajak, mempengaruhi, menghimbau. Supaya apa? Supaya orang lain itu mau ikut dengan apa yang kita sampaikan. Kalau kita mengajak itu biasanya kalimatnya seperti apa? Kata-katanya seperti apa? Ditandai dengan kata ayo. Terus apa lagi? Mari. Tapi bukan hanya ayo dan mari, bisa juga berupa
dengan kata bila. Lalu sekarang kita akan membagi kelompok. Nah, untuk pembagian kelompok sudah disiapkan sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ada yang auditori, kemudian ada yang kinestik, lalu yang terakhir adalah visual. Nah, ya. Nah, untuk yang sebelah sini ini gaya belajar yang auditori, jadi ada 5 orang, ya. Terus kemudian Adit dan Apip itu yang visual, mereka bisa berempat. Terus yang ini adalah kinestik, ya. Nanti Sugeng bisa ke belakang. Kemudian selanjutnya, kelompok selanjutnya adalah ini Zabila, bisa sekelompok sama Hafiz, ya. Dengan gaya belajar yang kinestik. Kemudian selanjutnya Aga, Stoner, sampai dengan Aziz itu gaya belajar yang auditori, dan Arif sampai dengan Karin itu yang visual. Oke? Sekarang silahkan bentuk kelompoknya masing-masing. Tiga. 1, 2, 3. Baik, tadi sudah dibagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Maka tugasnya sekarang adalah kalian boleh mencari tema kalian sendiri, maunya apa. Misal nih, kalian kan jurusannya apa nih? Teknik biologi? Nah, boleh tuh, kan ada yang berhubungan dengan tambang. Misalnya cara mendirikan Theodore. Nah, itu kan ada langkah-langkahnya tidak? Nah, itu bisa kalian buatkan prosedurnya. Atau aku tidak mau yang berhubungan dengan tambang, aku mau membuat prosedur yang berhubungan dengan makanan. Boleh? Boleh, silahkan. Ya, temanya silahkan kalian tentukan sendiri. Tetapi yang paling penting apa? Yang paling penting adalah teks prosedur yang kalian buat harus sesuai dengan strukturnya. Yang pertama ada apa tadi? 7. Terus yang kedua, alat dan yang ketiga, langkah. Terus yang keempat, resipu. Nah, yang terpenting adalah ada kelima struktur ini. Paham? Bisa dikerjakan? Oke, silakan berdiskusi dengan kelompok. Kalau di kelompok masih bisa berdiskusi. Mana bukunya buka? Tiga. Tiga. Jangan lupa strukturnya ya, harus lengkap ya. Oke, selamat mengerjakan. Tiga. Oke, tadi kita sudah selesai berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan atau presentasi dari salah satu kelompok yang mau menjelaskan teks prosedur yang sudah mereka buat. Ya, siap kelompoknya Karin? Oke, silakan dipresentasikan di depan. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan cara membuat hand sanitizer dari daun kering. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Estu Ika Sarida
sini kami akan membaca tujuan dari cara membuat hand sanitizer ini yang akan dibacakan oleh Bapak. Pada Sasha disilakan. Penggunaan hand sanitizer merupakan salah satu cara yang biasa dilakukan untuk kita penularan virus. Sebab hand sanitizer terbukti secara klinis mampu mengurangi bakteri dan kuman yang menempel pada tangan manusia. Umumnya hand sanitizer terbuat dari senyawa etanol di atas 70%. Namun saat ini hand sanitizer dapat dibuat menggunakan bahan alami seperti daun sirih. Menurut Dr. Reno Sari, Ketua Departemen Farmasetika Fakultas Farmasi Unair. Sekian presentasi dari kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. 3. Ya, silakan Zabila. Izin bertanya, kami dari kelompok 2 ingin menanyakan apakah ada bahan yang diperlukan untuk membuat hand sanitizer dari daun sirih? 3. Baiklah, terima kasih kepada Zabila yang sudah bertanya. Kemudian jawabannya akan dibacakan kepada Fauzia. Silakan. Alat dan bahan: alat kompor, small buah panci, gas ukur, botol spray, pisau, dan saringan. Teman yang sudah mendengarkan presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri apresiasi untuk kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk kali ini yang tampil itu hanya kelompok 1. Kelompok lainnya akan kita tampilkan di besok ya, yang selanjutnya. Jadi persiapkan diri kalian masing-masing. Hasil kerja kelompoknya harus sudah selesai. Maka besok kita akan present. Jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Elsa Damayanti Utami, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lahat. Hari ini saya masih ditemani Ibu Weni, guru yang saya observasi supervisi akademik, dan hari ini saya juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik CGP angkatan 10 Kabupaten Lahat, Ibu Armanian. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Baik ya Bu ya. Oke, pada percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Weni terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan untuk pertanyaan pertama nih Bu, siap Bu? Ya, Oke, siap Bu ya. Bagaimana Bu perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung hari? Iya. Jadi kalau ditanya perasaan, karena mungkin saya baru awal Bu ya, jadi saya merasa tegang. Kemudian tapi alhamdulillah semuanya tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan nggak Bu area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah apa, tahapan-tahapan belajar seperti apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, jadi kalau ditanya langkah-langkah, yang pertama saya pasti akan membuat praktek pembelajaran dulu, ya. Kemudian untuk area pengembangannya saya gunakan 2, yaitu ada pengetahuan dan keterampilan. Kalau dari pengetahuannya, peserta didik itu menguraikan hasil dari mereka menelaah struktur dari teks prosedur. Kemudian kalau untuk keterampilannya, mereka menuliskan rangkuman berupa kata dan kalimat yang ada pada teks prosedur tersebut. Oke, baik. Jadi area pengembangan Ibu Weni ini di pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nah Bu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas tadi Bu? Ya, menurut saya alhamdulillah sudah bisa dilakukan dan berjalan dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan ya. Oke, jadi sudah dilakukan dengan baik Bu ya. Nah Bu, kira-kira apa sih kekurangan yang mungkin menjadi kendala pada saat Ibu di kelas tadi? Kekurangan atau hambatan ini sebenarnya sering terjadi.
tentunya juga bukan saya sendiri yang mengalami, guru lain pun mungkin juga sering mengalami ya Bu. Masih ada, kalau tadi masih ada terlihat beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi artinya mereka masih kurang aktif. Seperti itu. Jadi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif di dalam kelas Bu ya. Nah kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mengapa mereka mungkin kurang minat dalam pembelajaran atau seperti apa Bu? Mungkin dalam pembagian kelompok jumlah dari anggota kelompoknya itu mungkin terlalu banyak. Kemudian di dalam kelompok itu saya juga menggunakan beberapa pendekatan yang sesuai dengan minat dan bakat dari anak. Misalnya, saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar mereka. Ada yang visual, ada yang auditori, kemudian ada yang kinestetik. Jadi anak-anak itu merasa lebih nyaman untuk belajar. Oke, jadi rencana ke depan Ibu Weni ini pada saat proses pembelajaran akan menyesuaikan dengan kenyamanan murid Bu ya, dengan menggunakan gaya-gaya belajar mereka seperti auditori, visual dan kinestetik. Nah mungkin Bu, untuk pemetaan gaya belajar ini bisa dilakukan di awal semester atau awal pembelajaran seperti itu Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik di kemudian hari. Nah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu bisa melakukan perubahan dari rencana-rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi? Iya. Kalau untuk waktunya sebenarnya waktunya belum bisa saya tentukan, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Oke, baik Bu ya. Jadi untuk waktunya bisa secepatnya Bu ya, agar mudah-mudahan rencana yang Ibu ini bisa terrealisasi dengan baik. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu PP, Ibu Armania sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas tadi. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Ibu Elsa dan Ibu Eni. Ya, percakapan hari ini saya lihat sudah begitu lengkap, ya, sudah terpandu, ya. Nah, untuk kedepannya kita tidak bisa bekerja sendiri, ya. Inilah gunanya kita sharing seperti ini supaya apa yang menjadi kendala kita selama ini bisa kita bicarakan bersama-sama. Alur yang sudah disebutkan sudah benar semua, tinggal perbaikan-perbaikan dalam media pembelajaran itu wajar dan biasa. Dari observasi, dari dari awal kita sudah menentukan kelemahan dari siswa kita, sudah juga menunjukkan struktur kerja kita. Nah, nanti di kedepannya untuk pelajaran yang akan datang, kesulitan-kesulitan itu akan kita perbaiki. Ya. Yang bagus pertahankan, yang belum kita usahakan untuk diperbaiki. Oke. Ya. Baik Bu, terima kasih atas umpan baliknya dan tanggapannya terkait dengan jalannya proses kegiatan pasca observasi hari ini. Baik, demikian kegiatan pasca observasi dimulai dari kegiatan percakapan praobservasi, observasi kelas, dan juga hari ini ditemani PP untuk melakukan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Weni dan Ibu Armania. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.